Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, sekarang saya akan masuk ke penjelasan tentang interface, kemudian login logout, dan setting preference. Oke. Pertama, bagaimana cara mengakses sistem Odoo ini? Yang pertama, akses alamat sistemnya atau alamat websitenya. Dalam hal ini saya menggunakan demo odoo.co.id port 8012. Namun ini menyesuaikan dengan alamat server dari kalian masing-masing ya. Oke, kemudian ini adalah tampilan websitenya. Jadi sistem Odoo ini terintegrasi antara website dengan sistem ERP di dalamnya. Nanti juga akan saya sampaikan bagaimana cara mengubah tampilan dari website ini. Oke, yang pertama bagaimana cara login? Klik sign in, kemudian di sini akan kita diminta untuk memasukkan email dan password, kemudian login. Nah, untuk pilihan database ini karena saya mode development, jadi akan tampil seperti ini. Nanti ketika live production, seharusnya ini tidak ada. Oke, yang pertama kita input, misalnya di sini saya menggunakan akun aris@jidokasystem.co.id, kemudian password. Ketika di enter login, maka kita akan ditampilkan ke halaman backend. Nah, ini halaman ini adalah halaman setelah kita login, dengan catatan kita adalah user internal, artinya user internal dari perusahaan yang boleh memanage data di sistem ini. Berbeda nanti ketika kita registrasi atau login menggunakan user customer atau user portal, nanti tampilannya tidak akan seperti ini. Itu cara login. Kemudian cara keluar, di sini ada nama dari yang login, klik, kemudian klik logout, maka dia akan keluar. Oke, bagaimana kalau kita mau registrasi selaku customer misalnya? Di sini kan website ini juga membolehkan customer kita atau klien kita untuk login. Nanti setelah login, data customer atau kontak itu akan terintegrasi dengan sistem yang lainnya, misalnya dengan data pembayar, data pembeliannya, kemudian event yang pernah diikuti dan lain-lain. Oke, dalam hal ini saya contohkan, kalau misalnya kita mau registrasi di sistem ini selaku customer atau kontak kita ya, klik don't have account, nanti akan muncul registrasi. Di sini ada web/sign up. Misalnya saya akan mendaftar menggunakan aris@abcsoftware.com. Kemudian namanya misalnya Aris. Passwordnya saya input misalnya seperti ini. Ulangi lagi. Oke, kemudian sign up. Setelah proses sign up berhasil, maka di sana akan ada notifikasi email, seharusnya ke email saya. Kemudian langsung saya masuk ke halaman portal, yaitu /my. Nah, halaman portal ini kita bisa ngedit detail dari data kita. Misalnya saya lengkapi nomor HP-nya, kemudian jalan Raya Ahmad Yani 100 misalnya, kemudian kota Karawang ini 41361, country-nya Indonesia, dan provinsinya Jawa Barat. Kalau sudah confirm, oke, berarti data dari saya udah terupdate. Nah, nanti di sini otomatis kita sudah terintegrasi dengan data-data lainnya. Oke, jadi ketika sudah login, nanti di sini akan ada tampilan siapa yang login. Nah, ini dalam kasus ini saya contohkan, saya adalah selaku dari customer, yang mana nanti setelah login akan ada dokumen yang berhubungan dengan saya selaku customer terhadap perusahaan ini. Misalnya nanti quotation yang pernah saya terima, kemudian order yang pernah saya lakukan, kemudian event yang pernah saya ikuti dan lain-lain. Nanti akan tampil di sini. Nanti setelah kita praktekkan mungkin akan diperlihatkan lagi. Di sini akan ada statistik atau dokumen yang berhubungan dengan
aktivitas saya. Oke, ini kalau dari segi customer. Saya ulangi lagi ya. Saya keluar dulu. Nah, sekarang saya login sebagai admin internal perusahaan. Tadi yang Aris Cidewa System.co.id ini. Kemudian saya masukkan password. Maka saya akan masuk ke backend. Nah, jadi beda ya tampilannya. Kalau untuk user internal, di sini tampilan backend. Kalau user eksternal atau portal atau customer, nanti tampilannya ke halaman portal. Oke, saya bahas yang bagian backend dulu. Ketika saya login sebagai user perusahaan atau user internal, maka di sini akan ada beberapa menu ya yang bisa diakses berdasarkan hak akses saya selaku user. Dalam hal ini, saya menggunakan user administrator. Berarti di sini ada banyak menu yang bisa saya akses. Oke, di sini ada pencarian, ada menu yang bisa dipilih. Jadi kalau pengen lebih cepat mencari menu yang dituju, kita cukup ketikkan di sini. Misalnya saya akan membuat quotation. Nanti di sini ada quotation gitu. Sales order quotation. Maka akan masuk ke halaman quotation. Seperti itu cara pencarian menu. Kemudian bagaimana kalau kita mau mengubah foto, mengubah password dan lain-lain. Nah, untuk masing-masing user nanti bisa setting preference-nya. Ini di nama yang login, klik, kemudian klik preference. Maka akan tampil pop-up terkait dengan data saya. Nah, ini bisa diganti ya. Misalnya saya akan mengganti foto saya. Di sini saya punya foto sebentar. Misalnya ini. Kemudian bahasa yang digunakan. Nah, ini tentu saja sesuai dengan bahasa yang terinstall di sistem ini. Nah, kalau diinginkan, kita bisa instalkan beberapa bahasa yang disupport di sistem ini. Di sini kita cuma pilih bahasa Inggris karena ada yang itu. Dan time zone sesuaikan dengan posisi kita, berarti ikutnya Asia Jakarta. Kemudian notifikasi, email preference, kita mau menghandle notifikasi itu menggunakan email atau dihandle auto. Artinya kalau handle by email, semua notifikasi kita akan masuk ke email. Sedangkan kalau di manage oleh auto, handle in auto, berarti notifikasi akan tampil di sini, bukan di email. Seperti itu ya. Kemudian time preference, sidebar type, ini yang di sini. Mau tampilannya seperti apa? Kalau small berarti tampilannya seperti ini. Sedangkan kalau tipe large, nanti tampilannya lebih besar. Kalau invisible berarti tidak tampil, nanti hanya menu ini yang tampil. Kayak seperti itu. Misalnya saya setting small. Kemudian chatter position, ini untuk posisi notifikasi atau log dari dokumen. Nanti di masing-masing dokumen kan ada chatternya. Oke, saya contohkan ya. Saya buka di tab baru. Misalnya pada dokumen sales. Nah, di sini. Maksudnya chatter yang ini. Nah, ini chatter. Setiap dokumen biasanya punya chatter atau log. Jadi di sini bisa menambahkan notifikasi, message atau note atau activity yang perlu dilakukan. Nanti juga tahu siapa followernya di situ. Seperti itu ya. Oke, kembali lagi. Jadi chatter position mau di setting di side atau di normal. Kalau normalnya ini ada di bawah dokumen. Nah, kalau di setting side berarti ada di sebelahnya dokumen, seperti itu. Kemudian signature, kalau kayak kita akan ada notifikasi email, nanti ada data signaturnya di bawah email, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita mau mengganti password? Nah, di sini ada fitur change password. Nanti silakan kalau mau diganti tinggal diklik begitu. Oke, tadi saya edit dulu ya. Saya edit preference. Ini udah terganti. Oke, misalnya ini saya ganti ya. Aris, tanda tangannya. Kemudian saya juga akan mengganti password.
Misalnya saya ganti menjadi seperti ini, change password. Nah, ketika change password berhasil, maka kita akan diminta untuk login lagi. Oke, kita coba login lagi dengan password baru. Oke, berhasil ya. Nah, itu beberapa tutorial terkait dengan aplikasi ini. Yang pertama kita bahas tentang bagaimana kita login, log off, daftar, kemudian mengedit atau mengubah preferensi kita. Oke, di video ini cukup segitu dulu. Jangan lupa kalau nanti dirasa video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan silakan masukan dari kalian sampaikan via komentar. Jangan lupa like juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.